Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya hargai. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan olehnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya selaku Duta Bahasa Indonesia untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Singkat kata, perkenalkan, nama saya Aza Aulia Hikmah, umur saya 18 tahun, dan saya berasal dari kota Bekasi. Saat ini saya sedang berkuliah di Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta, sekaligus selaku Duta Bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku, mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul, dan mereka merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Salah satu contoh pengaruh yang dapat ditimbulkan yaitu maraknya penggunaan bahasa gaul dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun begitu, penggunaan bahasa gaul juga memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri. Contoh dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja bisa menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya jika kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan bahasa gaul tersebut dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Sedangkan, dampak negatif penggunaan bahasa gaul yaitu dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul.
dibutuhkan peran para orang tua, guru, dan lingkungan sekitar yang semestinya mengawasi penggunaan bahasa pada anak, sehingga mereka tidak terbawa pengaruh yang buruk yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang buruk pula. Selain itu, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya selaku Duta Bahasa Indonesia memiliki 3 program yang bertujuan untuk membantu meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi, yaitu dengan cara: pertama, membuat program literasi secara rutin di sekolah-sekolah. Hal dasar yang perlu kita lakukan agar dapat berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan mencari tahu kosakata-kosakata baru dan baku terlebih dahulu, sehingga sebelum mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar yang harus kita pakai. Program yang kedua yaitu meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Hal yang tak kalah penting adalah dengan tetap memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa dan mahasiswa, agar mereka sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk turut melestarikan bahasa nasional ini. Program yang ketiga yaitu membuat tren berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memanfaatkan media sosial. Seperti yang kita ketahui, penyebab menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah teknologi, salah satunya melalui media sosial. Dengan kita membuat tren berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui media sosial, program ini memungkinkan anak-anak muda terpancing dan mengikuti tren tersebut karena mereka merasa bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesuatu yang keren dan mengikuti tren. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 program yang saya ajukan selaku Duta Bahasa Indonesia. Saya harap 3 program ini dapat membuat bahasa Indonesia tetap terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk berpantun. Bermain gitar memetik senar, diiringi kicauan burung kenari. Berbahasalah yang baik dan benar agar bahasa Indonesia dapat tetap lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.